penyidikan kasus gagal ginjal akut terus bergulir. Beberapa perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengelaborasi kasus tersebut, saya langsung sapa Brigjen Polisi Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Selamat sore Pak Pipit. Selamat sore Mbak. Oke Pak Pipit, kami ingin konfirmasi ya, ada berapa perusahaan farmasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini dalam kasus gagal ginjal akut? Jadi sejak dibentuknya tim, memang kami sudah melakukan joint investigasi dengan BPOM. Kemudian juga kami bersama-sama melakukan penelitian sambil mengumpulkan sampel-sampel. Juga kami sudah mendapatkan hasil uji labnya, ternyata memang ada melebihi ambang batas. Sehingga hari ini melakukan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara adalah yang sedang ditingkatkan menjadi penyidikan adalah PT Afi Pharma. Oke, jadi sudah total berarti berapa Pak? 2 perusahaan ya? Sementara 1 perusahaan yang sudah ditingkatkan, tapi yang sudah dilakukan penyelidikan secara keseluruhan ada 3 perusahaan. Oke, jadi 3 perusahaan masih dalam Serang Banten, Oke. PT Yuk dari kemudian Afi Pharma yang ada di Kediri. Namun demikian hari ini yang sudah ditingkatkan ke penyidikan atas gelar perkara Barreskrim dengan BPOM adalah Afi Pharma. Oke. Yang 2 masih menunggu nanti dari Balai POM yang akan mengadakan gelar perkara. Oke, jadi terbuka kemungkinan bahwa 2 perusahaan lainnya kemungkinan bisa juga ditetapkan sebagai tersangka. Iya, begitu Pak. Oke, selain 3 perusahaan itu, apakah kemudian dari pihak Barreskrim juga membuka peluang, karena kan ini banyak sekali ya Pak ya obat sirup yang berpotensi ataupun menggunakan ET dan juga DET melebihi ambang batas. Ini terbuka lagi Pak perusahaan lain atau memang fokusnya hanya 3 perusahaan itu saja Pak? Jadi begini Mbak, dari ahli, memang EG, ethylene glycol dan diethylene glycol ini adalah bahan pelarut untuk sirup. Artinya ini adalah fokus kepada obat jenis sirup. Kemudian kita juga mendasari dari sampel sirup bekas atau sisa yang dikonsumsi oleh pasien. Dan juga ada beberapa sampel sirup yang diberikan, yang dikirim dari Kemenkes, dan Polri, walaupun masih kode-kode datanya belum masuk jenisnya, namun demikian kami juga mengambil sampel yang dari pasien kemudian langsung diuji lab. Demikian Pak. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau ini kan apakah itu nantinya adalah bukan sebagai bahan pelarut yang direkomendasikan. Artinya ini yang apakah berbahaya, ini juga ahli yang menentukan. Jelas sementara ini tidak boleh. Ini adalah bahan tambahan. Oke, Pak Pipit, apakah kemudian ini hanya perusahaan farmasi saja yang harus bertanggung jawab atau pihak dari pemerintah juga harus turut bertanggung jawab? Karena kan ini bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan farmasi Pak, ada surveillance ataupun pengawasan yang harus dilakukan. Betul Pak, nanti kita akan melakukan pendalaman secara komprehensif, secara objektif. Ya, kami juga akan melihat dari produk pada saat pelaksanaan produksi juga kita harus lihat, kita dalami semuanya bagaimana selama produksi itu seperti apa. Ini yang kita harus lakukan pendalaman. Juga bahan yang digunakan, artinya bahan yang dilarang itu dapat dari siapa, dari distributor, dari supplier kah, dari importernya siapa, nanti akan kita dalami. Oke, selain soal distributor bahan baku ataupun importir bahan baku, sekali lagi Pak, apakah kemudian tanggung jawab dari pengawas itu juga diselidiki nanti? Karena kan ini ketika mereka memproduksi sesuatu ya, memproduksi obat dengan bahan baku yang bahannya impor, itu sudah harus ada pengawasnya Pak, atau surveillance-nya harus ketat. Ini yang mengawasi juga tidak turut bertanggung jawab Pak Pipit? Betul, nanti kita akan dalami nanti siapa yang melakukan pengawasan. Karena kita kan harus lakukan pendalaman dulu dari bisnis proses, mulai mendapatkan perizinan sampai
kemudian di sini seperti apa, kemudian bahan-bahan yang digunakan, sampai adanya bahan di luar ketentuan ini seperti apa. Kita harus dalami dari bukan dari hulu ke hilir, tapi menuju ke hulu, kita harus cek semuanya. Demikian, Pak. Oke, ancaman pidananya berapa tahun Pak untuk perusahaan farmasi ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sebagaimana pasal 196, ancaman maksimal 10 tahun. Nah, ini sedang kita dalami, Mbak, ya. Kita baru meningkatkan kepada penyidikan, sementara yang kita gunakan adalah Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Pipit Rismanto atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Pipit. Ya,